Sadaqallahul azim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ringkasan Fathul Karim Mukhtasar Tafsir Al-Quranul Azim karya Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Tafsir Surah An-Nisa ayat 142 sampai 143. Telah disebutkan di permulaan surah Al-Baqarah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 9. Di sini Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Allah tidak mungkin diperdaya, karena Dia Maha mengetahui rahasia dan hal yang disembunyikan dalam hati. Akan tetapi orang-orang munafik itu karena kebodohan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman, mereka percaya bahwa situasi mereka itu seperti yang diasumsikan oleh orang-orang di sekitar mereka dan hukum syariat tampak. Mereka juga berpikir bahwa itu terjadi pada keputusan Allah bagi mereka pada hari kiamat, dan bahwa perkara mereka itu ada di sisinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka pada hari kiamat akan bersumpah kepada Allah bahwa mereka telah berjalan pada jalan yang lurus dan benar, dan mereka meyakini bahwa hal ini akan bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Surah Al-Mujadalah. Firman Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka, yaitu Allah membiarkan mereka dalam kedurhakaan dan kesesatan mereka. Dia menjauhkan mereka dari kebenaran dan jalan menuju Allah di dunia, begitu juga pada hari kiamat. Firman Allah, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ini adalah sifat orang-orang munafik dalam mengerjakan sholat yang merupakan amalan yang paling mulia, paling utama, dan paling baik. Ketika mereka melakukan sholat, melakukannya dengan malas karena mereka tidak memiliki niat, keimanan, dan kekhusyuan untuk melakukannya, serta tidak memiliki maknanya, serta tidak memikirkan maknanya. Firman Allah, dan apabila mereka berdiri untuk sholat,
mereka berdiri dengan malas. Ini adalah sifat yang tampak dari mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas. Surah At-Taubah ayat 54. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri mereka. Lalu Allah berfirman, mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, yaitu mereka tidak memiliki keikhlasan atau hubungan yang baik dengan Allah. Sebaliknya, mereka menampakkan hal itu kepada manusia untuk berpura-pura dan membujuk mereka. Itulah sebabnya mereka seringkali meninggalkan sholat, terutama ketika orang-orang tidak menyaksikan mereka di waktu-waktu yang gelap seperti sholat isya dan sholat subuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jika mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Aku sangat berkeinginan agar sholat ditegakkan. Lalu aku perintahkan seorang laki-laki sholat bersama orang lain, sedangkan aku bersama beberapa laki-laki pergi membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah.